Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini Umi mau bacakan buku Mengapa Islam Mengagumkan dengan judul Ternyata Ada Api di Bawah Air Terjun. Ayo kita simak. Buku ini ditulis oleh Halvino Berry ya dan kawan-kawan. Oke, bagaimana cara Allah menyediakan air di bumi? Nah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 10 Allah sudah berfirman, sungguh kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami sediakan di bumi penghidupan untukmu. Akan tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Nah, kira-kira apa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya bermanfaat ya untuk kita, ya kan? Nah, mari kita lihat bagaimana siklus air. Nah, jadi air itu pertama terjadi penguapan, air lautnya menguap, kemudian menjadi embun, naik ke atas, kemudian setelah terjadi pengembunan, maka terjadi pengendapan. Setelah berkumpul di awan menjadi awan, maka baru turunlah hujan. Jadi siklus air itu sudah berlangsung selama jutaan tahun. Lama nggak? Lama. Jumlah air di bumi tidak bertambah dan tidak berkurang. Berarti airnya itu cukup dan stabil. Jadi air yang laut, air sungai tadi naik ke atas karena mengalami penguapan. Nah, ada air yang dialirkan ke permukaan bumi. Contohnya air sungai, danau, dan laut. Nah, air yang terdapat di laut atau samudra merupakan air yang asin. Kalau air sungai rasanya apa? Tawar, ya mantap abang. Oke, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan air sebagai tempat hidup hewan dan tumbuhan. Karena kalau di dalam laut, di dalam sungai itu terdapat makhluk hidup. Kalau untuk kita, air itu manfaatnya untuk apa ya, Dek? Untuk minum, untuk apa lagi? Untuk mandi, betul. Untuk wudhu, benar. Kalau haus kita perlu apa? Minum. Iya, jadi banyak sekali manfaat air untuk kehidupan kita. Nah, jadi seluruh makhluk hidup di bumi ini membutuhkan air. Nah, air tawar sangat penting bagi hewan darat. Hewan membutuhkan air terutama untuk minum. Kalau hewan dia perlu cuci nggak? Perlu mencuci kain nggak? Enggak. Kalau hewan lebih untuk minum. Kemudian hewan juga butuh air untuk berendam dan membersihkan diri. Nah, hewan dia juga perlu mandi. Nah, ada fakta uniknya nih. Unta dapat hidup 15 hari tanpa minum. Jadi sekali unta itu minum, dia bisa menyimpan air berliter-liter di punuk untanya, sehingga bisa bertahan sampai 15 hari nggak minum. Nah, kemudian ada fakta unik juga nih. Air dapat tersimpan di dalam tanah sampai ribuan tahun. Masya Allah, ternyata air di dalam tanah itu dapat tersimpan sampai ribuan tahun. Oke. Nah, kalau untuk tumbuhan, air itu diserap melalui akarnya. Jadi akarnya itu, makanya akar di dalam tanah itu menyebar. Nah, dari akarnya itulah dia menyerap air, kemudian dinaikkan ke atas. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, ada fakta unik nih dari air Zam-Zam. Sumur Zam-Zam terus-menerus mengeluarkan air meskipun di sekitarnya gersang. Itu karena di dalamnya ada cadangan air yang besar. Nah, jadi di bawah air Zam-Zam itu, sumurnya itu banyak cadangan air, sumber airnya banyak. Jadi mengalir dari zaman Nabi Ismail sampai sekarang nggak akan habis-habis. Udah pernah minum air Zam-Zam kan? Ya. Mudah-mudahan kita suatu saat sampai ke sana. Kemudian, nah ini yang Umi tanya tadi, manfaat air, ya kan? Untuk minum, mandi, mencuci, dan keperluan lainnya.
Oke. Karena sifat Rahman dan Rahim Allah lah, Allah menciptakan air untuk memenuhi kebutuhan berbagai makhluk hidup. Nah, kemudian bagaimana manusia menemukan petunjuk Allah tentang api? Nah, kalau tadi air biasanya dingin, segar. Kalau api panas. Oke. Nah, ada fakta unik nih. Dahulu manusia tidak bisa menyalakan api. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan lava dari gunung berapi dapat menimbulkan kebakaran. Nah, ada fakta uniknya, lava keluar dari dalam bumi dengan keadaan sangat panas. Suhu lava yang baru keluar lebih dari 1000 derajat Celcius. Itu panas kali-kali. Lebih panas dari air mendidih. Kalau kita pegang nih misalnya, kita masukin tangan set, Hancur tangan adik langsung, hangus terbakar. nggak ada lagi. Karena terlalu panas. Enggak apa-apa. Listrik. Ini kan Nah, liter. iya, ini juga Allah memperlihatkan bahwa sambaran petir dapat membuat tumbuhan terbakar. Nih fakta uniknya nih. Tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah rumah. Makanya kalau misalnya ada hujan, ada petir, kita sebaiknya berada di rumah. Gitu. Kalau di bawah pohon itu tidak Kenapa? Iya, karena pohonnya bisa